Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang PIKO. Sebelumnya ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aditya Kurniawan, yang kedua ada Muhammad Ardafillah, yang ketiga ada saya sendiri, Auliana Mustazah, yang keempat ada Sadul Budi Kusuma. Apa itu PIKO? PIKO adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur kompleksitas suatu algoritma, termasuk dalam notasi asimptotik bersama peak theta dan peak omega. Kompleksitas dalam konteks PIKO ini berkaitan dengan efisiensi kode. Semakin rendah kompleksitasnya, semakin efisien pula kode tersebut. Notasi PIKO mengukur kompleksitas algoritma dalam dimensi waktu. Selain itu, PIKO merepresentasikan laju pertumbuhan atau growth rate dan digunakan sebagai pembanding antara beberapa algoritma untuk masalah yang sama demi menentukan yang terbaik. Baik, selanjutnya ada wordcast Big O. Big O ini digunakan untuk mengukur kompleksitas algoritma dalam dimensi waktu. Kinerja sebuah algoritma biasanya diukur dengan menggunakan patokan kasus terburuk. Big O melambangkan kasus terburuk atau worst case. Oke, selanjutnya ada contoh notasi Big O. Yang pertama ada O1 atau constant time. Constant time artinya banyaknya input yang diberikan kepada sebuah algoritma tidak akan mempengaruhi waktu proses atau runtime dari algoritma tersebut. Kemudian ada O log n atau logarithmic time. Logarithmic time artinya ketika kita memberikan input sebesar n terhadap sebuah fungsi, jumlah tahapan yang dilakukan oleh fungsi tersebut berkurang berdasarkan suatu faktor. Kemudian ada ON atau linear time. Linear time ini adalah ketika runtime dari fungsi kita berbanding lurus dengan jumlah input yang diberikan. Kemudian ada ON pangkat 2 atau ON kuadrat, yaitu quadratic time. Quadratic time adalah ketika runtime dari fungsi kita adalah sebesar n kuadrat, di mana n adalah jumlah input dari fungsi tersebut. Yang terakhir adalah 2n atau exponential time. Exponential time biasanya digunakan dalam situasi di mana kita tidak terlalu tahu terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga mengharuskan kita mencoba setiap kombinasi dan permutasi dari semua kemungkinan. Nah, kita sudah melihat beberapa contoh algoritma untuk menampilkan kisaran harga dari yang terendah hingga tertinggi, dan hasilnya sebagai berikut. Untuk notasi O ini ada ON pangkat 2 atau ON kuadrat, istilah lainnya adalah kuadratik, jumlah operasinya yaitu N kuadrat, dan algoritmanya komparasi seluruh harga pengulangan dalam pengulangan. Kemudian ada ON, istilah lainnya linear, jumlah operasi 2N, algoritmanya mencari harga terendah dan tertinggi satu kali pengulangan. Kemudian ada O1, istilah lainnya konstan, jumlah operasinya 2. Algoritmanya asumsi sudah diurut berdasarkan harga, tinggal mencari elemen pertama dan elemen terakhir. Kemudian yang terakhir ada O log n, istilah lainnya logaritmik, jumlah operasi log n, mencari suatu nilai dengan cara mengeliminasi setengah dari total input nilai. Dan secara umum berikut urutan dari notasi O besar diurutkan dari yang tercepat hingga yang terpelan. Selanjutnya bisa kita lihat grafik berdasarkan kasus pencarian suatu nilai dari suatu array. Kita bisa melihat bahwa O log n memiliki kecepatan nomor 2. Yang pertama ada O1 merupakan notasi Big O yang paling cepat, kemudian dilanjutkan oleh O log n. Yang ketiga ada ON, kemudian ON kuadrat, dan ON kubik pangkat 3. Next. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, urutan tercepat yaitu notasi konstan atau
O1, kemudian notasi logaritmik atau O log N, kemudian notasi linear atau ON, dan kemudian notasi kuadratik atau ON kuadrat, dan yang terakhir notasi eksponensial yaitu ON pangkat N. Nah, ini merupakan contoh pertumbuhan dari suatu fungsi Tn dengan notasi kuadratik, yaitu N pangkat 2, ditinjau dari fungsi Tn 2N kuadrat plus 6N plus 1. Nah, di sini terdapat beberapa nilai N, yaitu ada 10, 100, 1000, kemudian ada 10.000. Nah, bisa dilihat bahwa ketika N atau input bernilai 10, maka kita bisa mengalihkannya atau mengganti N dengan nilai 10. 2 kali N kuadrat atau 10 pangkat 2 jadi 100, kemudian ditambah 6 dikali 10 menjadi 60, dan ditambah 1. Sehingga nilai kompleksitas waktunya menjadi 261, yang kemudian ada 100 inputan atau N sama dengan 100, sehingga 2 kali 100 pangkat 2 ditambah 6 dikali 100 ditambah 1, sehingga menjadi 20.601, yang berlaku seterusnya ke bawah hingga memiliki nilai dari N input 10.000, sehingga kompleksitas waktunya menjadi 200.060.001. Next. Selanjutnya ada fungsi N memenuhi notasi O dari fungsi Gn jika fungsi kompleksitas waktu N kurang dari sama dengan konstanta atau C, kemudian dari fungsi Gn. Untuk semua N atau dengan syarat N kurang dari sama dengan N0, di mana C merupakan konstanta dan N0 merupakan batas N. Nilai bebas ditentukan. Next. Oke, selanjutnya kita memasuki contoh soal. Soal yang pertama adalah buktikan Tn sama dengan 3N plus 2 sama dengan atau elemen dari notasi Big O, notasi linear atau lancar. Penyelesaiannya yaitu sama karena 3N plus 2 kurang dari sama dengan, nah ini kita masukkan ke ruas kanan dengan menambahi notasi linear. Jadi hasilnya 3N plus 2 kurang dari sama dengan 3N plus 2N. Kemudian yang bawahnya hasilnya 3N plus 2 kurang dari sama dengan 5N untuk semua N lebih dari 1 dan konstantanya itu 5 dan N0-nya sama dengan 1. Jika kita masukkan 3 kali 1 plus 2, 5 kurang dari sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3 plus 2 kali 1 sama dengan 5. Jadi sama. Lanjut. Soal yang kedua yaitu Tn sama dengan 2N kuadrat plus 6N plus 1 sama dengan atau elemen dari notasi kuadratik. Penyelesaiannya hasilnya ya memang karena 2N kuadrat plus 6N plus 1 seperti tadi. Untuk ruas kanan, yang ruas kiri kita tambahi menjadi notasi kuadratik, jadi 2N kuadrat plus 6N kuadrat plus N kuadrat. Kemudian hasilnya 2N kuadrat plus 6N plus 1 kurang dari sama dengan 9N kuadrat untuk semua N lebih dari sama dengan 1. Konstantanya 9 dan N0 sama dengan 1.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.